하고 지금 와 있는 우리 외국인 선수 두 명이 정말 열심히 했습니다. 또 한국 연습 스타일이 많이 달라서 솔직히 초반에는 많이 힘들었어요. Jalan Megawati jadi pemain ASEAN terganas di Liga Voli Korea, sempat minder saingan dengan Pevoli Thailand. Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sempat tidak yakin dirinya bisa berbicara banyak di Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Megawati Hangestri Pertiwi menjadi salah satu wajah baru di Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 yang mencuri banyak perhatian para penggemar. Pada kompetisi musim ini, pemain yang berposisi sebagai opposite tersebut menjadi tumpuan Daejeon Jungkwanjang Red Spark dalam meraih poin. Meski bertindak sebagai rookie alias pendatang baru, penampilan Megawati bersama Red Spark terbilang memukau hingga memasuki putaran ke-6. Dia menjadi salah satu pilar penting yang berkontribusi besar membawa tim besutan Ko Hee-jin itu bertengger di peringkat ketiga klasemen. Dengan menduduki peringkat tersebut, Red Spark semakin dekat untuk memastikan diri melangkah ke babak play-off League Voli Korea musim ini. Dari segi pencapaian individu, pemain kelahiran Jember, Jawa Timur itu juga menorehkan catatan yang sensasional dalam musim debutnya. Bagaimana tidak, Megawati masuk dalam jajaran 10 besar pemain terganas Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 hingga sejauh ini. Hingga berakhirnya laga kedua putaran ke-6, dia berada di ranking ke-6 dalam peringkat top skor sementara melalui 676 poin. Dengan torehan itu, Megawati menjadi pemain paling subur Red Spark mengalahkan rekan setimnya, Giovanni Milana yang ada di ranking ke-8. Megawati menjadi satu-satunya pemain yang berasal dari kawasan Asia Tenggara atau ASEAN yang mampu masuk dalam peringkat 10 besar top skor. Perjuangan pemain berusia 24 tahun tersebut untuk berada di titik ini terbilang tidak mudah karena harus melalui fase Asian Draft. Sistem ini untuk pertama kalinya dipakai musim ini dengan setiap tim diizinkan memilih satu pemain dari 10 negara Asia termasuk 6 negara ASEAN. 6 negara ASEAN yang masuk dalam draft Liga Voli Korea musim ini adalah Thailand, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Dalam perjalanannya, Megawati sempat tidak yakin bisa bersaing dengan para pemain yang ada di Asian Draft. Rasa pesimistis Megatron itu semakin terlihat saat dia juga menghadapi para pemain yang berasal dari Thailand. Bagaimana tidak, rasa cemas Megawati itu tidak lepas dari riwayat para pemain Thailand yang malang melintang di ajang besar. Hal tersebut diungkapkan oleh Megawati dalam wawancara di kanal YouTube ASEAN Korea Center belum lama ini. Di Asia Draft itu sudah dimasukin nama, awalnya pesimis, kayak, sepertinya gagal, kata Megawati. Maksudnya, karena pesaingnya banyak dari negara-negara lain, apalagi Thailand, karena terkenal volinya di AVC dan di Asia. Korea juga terkenal, tapi Thailand juga bagus, Indonesia juga bagus, cuma pengalamannya masih kurang menurut aku dibanding Thailand. Jadinya, pesimis, kayaknya nggak bisa nih, ternyata namaku ada, tuturnya menambahkan. Melejitnya Megawati Hangestri di musim pertama di Liga Voli Korea Selatan, kuncinya mudah bergaul dan setter yang paham. Megawati Hangestri jadi pemain Asia paling produktif di V-League sekaligus berpeluang membawa timnya ke playoff. Setelah Vietnam, Thailand, dan Korsel, ke depan dia siap menjajal tantangan di negara lain. Suasana tegang menyelimuti Samsan World Gymnasium, Incheon. Jungkwanjang Red Spark, tim yang dibela Megawati Hangestri, tertinggal 13-14 pada set kelima oleh tuan rumah yang juga pemegang rekor gelar juara terbanyak Liga Voli Korea Selatan Hankook Live Pink Speeders. Salah satu langkah saja bisa membuat Red Spark pulang ke Daejeon dengan tangan kosong. Namun, di situasi kritis itu, Mega memperlihatkan ketangguhan mentalnya. Pevoli atlet asal Jember, Jawa Timur, tersebut mencetak 4 dari 5 poin Red Spark selanjutnya. Terakhir, begitu Giovanni Milana memastikan kemenangan Red Spark 18-15 pada set kelima, Mega pun tak kuasa menahan tangis. Dia langsung bersujud syukur dan mendapat pelukan dari rekan-rekan satu timnya.
Mega pada malam di akhir Oktober tahun lalu itu baru menjalani laga ketiganya di Korea Selatan Korsel bersama Red Spark. Tapi, pemain binaan klub voli Bang Jatim tersebut mulai menunjukkan kapasitas sebagai tulang punggung tim. Dia mencetak total 31 poin, terpilih sebagai MVP, Most Valuable Player, pemain terbaik, dan mengantarkan Red Spark menang melawan klub yang dipimpin oleh salah satu pemain terbaik dunia dan berjuluk Ratu Voli Korsel Kim Yeon Koong. Atas penampilan apiknya di 6 laga awal, Mega pun akhirnya terpilih sebagai MVP putaran pertama V-League Liga Voli Korsel. Capaian itu membuktikan bahwa Mega adalah sosok yang mampu beradaptasi dengan cepat. Meski berstatus pemain voli Indonesia pertama di Korsel dan bahkan atlet berhijab pertama yang berkarir di sana, Mega langsung bisa bersaing. Awalnya, Red takut, diterima atau enggak ia di lingkungan muslim jadi minoritas, apalagi berhijab, awalnya diragukan juga. Tapi, pastinya Mega berusaha dan Mega benar-benar membuktikannya di pertandingan pertama, kata Mega dalam sebuah wawancara dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Seoul di akun YouTube @indonesianinseoul. Adaptasi Mega yang begitu cepat bukan hanya dalam perkara teknik dan skill yang mumpuni. Di luar lapangan, pemain 24 tahun itu juga mudah akrab dengan siapapun. Setidaknya, hal itu yang dilihat oleh pelatih Mega di voli Bang Jatim Labib. Di luar lapangan etikanya dia baik. Dengan pemain senior bisa beradaptasi, bisa bergaul dengan orang yang lebih tua, ungkap Labib ketika dihubungi Jawa Pos beberapa waktu lalu. Dalam sebuah wawancara dengan ASEAN Korea Center, organisasi antar pemerintah yang fokus untuk meningkatkan kerjasama antara ASEAN dan Korea, Mega mengakui dirinya memang mudah bergaul. Karena aku suka ngobrol orangnya, sangat santai, dari situ mungkin jadi terbiasa. Menurut Mega, apa yang dia lakukan di Korsel sama seperti yang dia lakukan ketika bermain di Vietnam dan Thailand. Eko Waluyo, pelatih Mega ketika membela klub Proliga Jakarta Pertamina Vastron musim lalu, juga mengungkapkan hal yang hampir senada. Menurut ilmu kepribadian, 70% keberhasilan kan dari diri sendiri. Sementara Mega disiplin bagus, attitude bagus, dia punya itu semua, jadi ya maksimal, tuturnya. Selain soal kepribadian, kunci permainan apik Mega juga ada di peran rekan satu timnya, terutama dari pemain berposisi setter. Sebab, sebagai opposite hitter, baik buruknya performa Mega juga bergantung dari penampilan setter dalam klub. Nah, di Red Spark, Mega sering mendapat umpan-umpan matang dari setter utama Yoon Hye Seon. Meski begitu, perjalanan Mega selama di V-League tidak selamanya mulus. Penampilannya sempat menurun di putaran kedua, 9-28 November tahun 2023, dan ketiga, 2-24 Desember tahun 2023. Mega bahkan sempat mendapat kritik dari pelatihnya di Red Spark, Ko Hee-jin. Mega dinilai terlalu banyak pikiran dan tidak fokus. Hal itu pun diakui sendiri.